Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan materi tentang kesehatan remaja. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang 4 pilar gizi seimbang. Tapi sebelumnya Ibu mohon maaf, sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan penyampaian materi secara tatap muka karena memang sejatinya eh, materi tentang kesehatan ya, apalagi Ibu sebagai pembina PMR itu tidak masuk ke dalam jadwal mata pelajaran. Jadi Ibu masih menggunakan sistem dalam jaringan. Jadi kita secara online bisa belajar tentang kesehatan. Oke. Pada kesempatan kali ini seperti Ibu sampaikan tadi bahwa materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang 4 pilar gizi seimbang. Kalian lihat di situ ya, ada 4 gambar di mana keempat gambar ini adalah pilar yang menopang gizi seimbang. Oke. Sebelumnya kita juga harus mengetahui dulu bahwa pembelajaran kali ini tentunya punya tujuan tertentu ya. Ibu mengharapkan bahwa setelah mengikuti sesi ini kalian mampu untuk menjelaskan konsep 4 pilar gizi seimbang. Selanjutnya mengidentifikasi pentingnya setiap pilar dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan prinsip gizi seimbang dalam pola makan dan gaya hidupnya, menganalisis contoh kebiasaan makan tidak seimbang dan dampaknya. Oke. Materi kali ini Ibu akan ringkas ke dalam 4 subtopik pembahasan. Yang pertama adalah pilar ke-1, mengkonsumsi beragam makanan. Yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Pilar ketiga melakukan aktivitas fisik. Pilar keempat memantau berat badan secara teratur. Oke, mempersingkat waktu. Oke, Ibu langsung ke pilar yang pertama. Ya, pilar yang pertama dalam gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi beragam makanan. Ya, yang Ibu ketahui, kalian ketahui bahwa tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatan, kecuali satu, air susu ibu ASI untuk bayi yang baru lahir sampai berusia 6 tahun. Ibu yakin bahwa kalian semua sudah mendapatkan ya di masa baru lahir sampai usia 6 bulan. Ya, itu pasti semuanya mendapatkan gizi yang terbaik yaitu air susu ibu. Dan bagaimana sekarang ketika kalian sudah menginjak remaja dewasa ya? Seperti apa sih gitu kan gizi yang baik itu, gizi yang seimbang itu tentunya tadi mengkonsumsi beragam makanan. Yang seperti apa gitu kan ya. Nah, anjuran pola makan dalam beberapa dekade terakhir telah memperhitungkan proporsi setiap kelompok pangan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya ya. Ya, jadi di saat ini dianjurkan mengkonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan dibandingkan dengan anjuran sebelumnya. Jadi ternyata pilar yang ke-1 dalam mengkonsumsi beragam makanan itu dianjurkan untuk kita itu lebih memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan ya. Yang selanjutnya adalah demikian pula jumlah makanan yang mengandung gula, garam dan lemak itu dianjurkan untuk dikurangi ya, jumlahnya untuk dikurangi. Bukan nggak boleh, tapi tidak terlalu banyak. Jadi dikurangi kadar gula, garam, dan lemaknya. Ya, yang ketiga adalah akhir-akhir ini minum air dengan jumlah yang cukup telah dimasukkan dimasukkan dalam komponen gizi seimbang. Oleh karenanya pentingnya air dalam proses metabolisme dan dalam pencegahan dehidrasi. Nah, air yang dianjurkan adalah tentunya air putih. Ya, air putih yang memang steril gitu kan, bersih. Itu sangat dianjurkan untuk diminum dalam jumlah yang cukup dan banyak.
Ya, Ibu lihat selama ini, Ibu sering melihat bahwa kalian itu, keseharian ketika Ibu lihat kalian jajan di kantin, jajanan di jalan dan sebagainya, itu kebanyakan kan sudah disediakan minuman-minuman yang berwarna. Jadi Ibu harapkan bahwa kalian itu seimbangkan gizinya dengan minum air putih yang banyak ya. Ini karena masuk ke dalam pilar yang ke-1. Selanjutnya pilar yang kedua ya, membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi. Apa saja perilaku hidup bersih ini? Yang pertama adalah selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan dan minuman, dan setelah buang air besar dan kecil. Hal ini akan menghindarkan terkontaminasinya tangan dan makanan dari kuman penyakit, antara lain kuman penyakit tipes dan disentri ya. Yang selanjutnya adalah menutup makanan yang disajikan. Nah, ini akan menghindarkan makanan dihinggapi lalat atau binatang lainnya serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit. Jadi makanan itu wajib ditutup ya, gitu ya. Yang ketiga adalah selalu menutup mulut dan hidung ketika bersin agar tidak menyebarkan kuman penyakit. Nah, ini juga masuk Islam sendiri mengajarkan etika yang seperti ini ya, etika di mana ketika bersin, ketika menguap itu kita harus menutup mulut. Ya, etika ini ternyata dampaknya sangat positif ya gitu kan. Supaya apa? Si kuman kalau kita dalam keadaan kurang sehat ketika bersin tidak menyebarkan ke orang lain. Ya gitu. Ataupun mungkin orang lain yang bersin atau menguap tidak menyebarkan ke kita. Maka perilaku hidup bersih ini adalah salah satu pilar yang kedua. Selanjutnya yang keempat, selalu menggunakan alas kaki agar terhindar dari penyakit cacingan. Ya, selain melindungi kaki, jelas ternyata manfaatnya sangat besar. Dan ini adalah merupakan perilaku hidup bersih dalam pilar gizi seimbang. Menggunakan alas kaki. Oke. Selanjutnya pilar yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Ya, aktivitas fisik memerlukan energi. Jadi selain itu aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan yang masuk ke dalam tubuh ya. Program kita di sekolah kita setiap hari Jumat pagi itu kan merupakan aktivitas fisik ya, senam pagi di Jumat berkah ya, hari Jumat pagi. Makanya Ibu anjurkan selalu kalian ikuti kegiatan itu dan mungkin jadi sesuatu yang wajib bagi kita. Ya, apalagi dengan kesibukan yang berbagai macam, kita sempatkan 1 hari dalam 1 minggu, kita ikut olahraga di sekolah ya, pembiasaan di hari Jumat kita melakukan aktivitas fisik dan ternyata ini adalah merupakan pilar yang ketiga dalam gizi seimbang. Oke, selanjutnya pilar keempat, memantau berat badan secara teratur. Bagi orang dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Jadi berat badan yang normal itu sesuai dengan tinggi badan gitu ya. Nah, indikator tersebut dikenal dengan indeks massa tubuh atau IMT. Oleh karena itu, pemantauan berat badan normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang, sehingga dapat mencegah penyimpangan dari berat badan normal. Dan apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya, yaitu dengan olahraga tadi. Makanannya yang seimbang, olahraganya seimbang, maka insya Allah berat badan pun akan normal ya, sesuai dengan tinggi badan. Ya, Ibu harapkan
kalian masuk kategori yang selalu memantau berat badan secara teratur. Oke, dari keempat pilar, gizi seimbang tadi, Ibu akan menyampaikan beberapa pesan ya, pesan kunci dari materi yang Ibu sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada satu jenis makanan yang mengandung semua zat gizi ya. Jadi harus beragam, tidak satu makanan tapi harus beragam makanan. Oke. Pesan yang kedua, gaya hidup bersih dan aktif mendukung penyerapan gizi. Gizi akan diserap jika kitanya hidup bersih dan aktif dengan apa? Aktivitas fisik tadi ya. Yang selanjutnya adalah pemantauan berat badan membantu mengontrol status gizi. Jelas, berat badan normal, maka status gizinya pun normal. Ya, status gizi normal, pasti berat badan pun normal. Oke. Pesan kunci yang terakhir, gizi seimbang tidak hanya soal makan, tapi juga kebiasaan hidup. Jadi, hidup kita itu butuh keseimbangan. Ya, keseimbangan hidup tentunya akan didukung oleh gizi yang seimbang. Jadi, tidak hanya soal makan saja, tapi kebiasaan hidup. Mungkin itu saja apa yang bisa Ibu sampaikan, dalam materi kali ini tentang 4 pilar gizi seimbang. Ibu harapkan kalian bisa, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya, terus menggali menggali dan menggali ilmu tentang kesehatan ya. Dan Ibu harapkan nanti kalian, kebiasaan hidupnya akan berubah karena menginginkan gizinya seimbang gitu ya. Oke anak-anak, mungkin nanti selanjutnya setelah materi ini Ibu akan memberikan lembar kerja yang akan, kalian kerjakan nanti secara kelompok, dan nanti dikumpulkan, hasilnya melalui link yang Ibu kirim nanti, link Google Drive. Dan Ibu harapkan di pertemuan, selanjutnya masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Jadi lembar kerja itu nanti kalian kerjakan, dikumpulkan lalu dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan nanti prakteknya di sekolah, di madrasah itu bisa Ibu pantau ya gitu. Dan juga, tidak lupa biasanya, Ibu akan mengirim, kuis ya. Nanti kuisnya dikerjakan, siapa nilai yang, tertinggi tentunya akan dapat reward ya. Selamat mengejar reward, oke. Selanjutnya nanti, kita akan bertemu di Zoom meeting, dengan materi tentunya tadi ya, dengan, masih tentang 4 pilar gizi seimbang, hasil kerja kelompok dari kalian. Kalau ada pertanyaan boleh kalian share di grup, nanti Ibu akan menjawab berdasarkan pertanyaan yang masuk. Dan kalau masih ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan juga, kalian boleh sharing antar teman atau mungkin nanti, baca referensi-referensi yang akan Ibu sampaikan nanti. Oke, mudah-mudahan, kalian selalu bahagia, selalu sehat ya, dan mudah-mudahan tetap semangat untuk menggali ilmu tentang kesehatan. Oke, see you next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.